Ya, selamat kamu ketemu kembali dalam penjelasan saya untuk mata kuliah akuntansi forensik dan investigasi kecurangan. Ya, pada hari ini saya mencoba lebih dalam membahas uh, tentang bagaimana melakukan prosedur analitis dalam rangka kita mencari simptom atau gejala kecurangan dengan cara uh, membaca dan menganalisis laporan keuangan. Ya, Uh, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk khususnya kalau kita mencari tahu uh, liabilities yang mengalami kurang saji, kita harus secara proaktif mencari gejalanya atau tanda-tandanya atau red flag ya. Jadi mencari secara proaktif itu dalam arti uh, berusaha mencari dalam laporan keuangan itu apakah ada hal yang tidak biasa, unusual ya, tidak biasa. Kata kuncinya sesuatu yang tidak biasa, baik itu terlalu tinggi, terlalu rendah, atau bertentangan dengan seharusnya yang kita pikirkan dari tren yang ada dalam laporan keuangan, maka itu harus coba kita ketahui dari angka-angka dalam laporan keuangan. Prosedur analitis yang dilakukan itu bisa dua macam, ya. Pertama, menganalisis laporan keuangan dan hubungan di antara akun dalam laporan tersebut, ya. Dari pertama itu mencari tahu saldonya dulu, saldo antar periode itu trennya seperti apa, yang dinamakan analisis horizontal. Ya, kita cari tahu perubahannya, mengapa ini, apa, bagaimana tren perubahannya. Kemudian dari situ kita melihat ada sesuatu yang mungkin tidak biasa trennya itu, dan kita coba cari tahu hubungannya dengan uh, akun-akun lain yang berhubungan dengan akun tersebut. Misalnya pada laba rugi kita hubungkan sales penjualannya dengan angka beban pokok penjualan dengan margin dan beban lain-lain. Kita coba cari hubungannya. Biasanya itu berhubungan searah. Ya. Kalau penjualan naik, beban juga naik. Ya. Laba juga ikut naik. Ya. Kalau dia melakukan efisiensi yang baik, beban memang bisa dikurangi sehingga laba bisa naik. Ya. Tapi umumnya semuanya beriringan. Tapi kalau kita nemukan sesuatu yang tidak biasa, misalnya laba naik tapi pendapatan turun, pendapatan naik tapi beban turun, ini ada apa ini? Apakah mungkin terjadi salah saji dalam beban yang diakui dan juga berakibat pada kurangnya liabilitas yang diakui? Karena jurnal double entry kita mencatat bahwa beban itu sisi kreditnya adalah kewajiban. Kalau itu dalam bentuk uh, utang, ya. Kemudian cara kedua kita membandingkan laporan keuangan itu dengan laporan di luar laporan keuangan, ya baik itu dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis atau dengan informasi lain yang sifatnya non keuangan. Nah, pada hari ini saya coba menerangkan yang satu dulu ya, bagaimana kita menganalisis laporan keuangan di dalam laporan yang disediakan oleh perusahaan, kemudian mencoba mencari tahu apa gejala yang bisa kita tangkap dari situ. Ya, inilah inti dari mencari bukti analitikal atau simptom atau gejala analitikal dengan prosedur analitis. Ya. Baik, ini saya terangkan secara lebih mendetail bagaimana caranya dan pemikiran secara kognitif dalam rangka kita mencari analisis yang berkaitan dengan gejala tersebut. Ya. Oke, saya akan contohkan ini dari soal dari buku ya. Dari buku kita di halaman di kasus 7 ini ya. Ini ada disajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca, ya, ada aset, ada uh, liabilities bersama ekuitasnya. Kemudian disajikan juga laporan laba ruginya. Ya. Kita diminta untuk menghitung rasio-rasio yang berhubungan dengan bila perusahaan ini apakah mengalami under reporting atau kurang saji utang usaha. Jika Anda mendeteksi adanya fraud, terangkan bagaimana ini bisa terjadi. Ya, terangkan ini bisa terjadi. Ya. Jadi ini datanya coba kita analisis. Ya. Baik, saya sudah melakukan analisis. Saya contohkan ya, nah, saya berikan bagaimana hal itu dilakukan. Ya. Jadi saya sharing bahannya ini ya. Kita coba sharing. Ya. Oke, case 7 ya. Case 7
yang sudah disajikan tadi ya. Ini saya coba buat informasinya saya salin lagi ya. Seperti ini ya. Jadi coba kita lihat. Pertama kita kalau berdasarkan laporan keuangan biasanya kita scan dulu ya, scan dulu informasinya seperti apa ya. Pertama kita lihat tren keseluruhan dulu. Coba kita lihat ya di neraca dia selama 3 tahun dari tahun 1, 2, dan 3 total aset mengalami penurunan. Ya. Nah, coba kita pahami dulu ya, ini logikanya. Ya. Dari 48 menurun jadi 34 jadi 28. Ya. Angka aset dan juga total liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan. Jadi ada tren penurunan dialami perusahaan. Tapi kita lihat di laporan keuangan, ya, di laporan laba rugi, ya, di laporan laba rugi itu kita membaca terbalik ya. Kalau tadi itu dari angka 1 dulu sampai ke ini terbalik ya. Kita lihat trennya ini justru mengalami kenaikan. Ya. Pendapatan justru mengalami kenaikan dari 18 menjadi 22 menjadi 29. Laba laba yang dihasilkan juga meningkat ya dari 221 480 ke 174, hampir 8 kali lipatnya ya, meningkat di saat tren terjadi aset menurun. Nah, ini agak aneh nih, kenapa ini? Biasanya kan sudah tanda-tanda ya. Nah, coba kita analisis lagi ya. Kita analisis lagi eh, untuk laba ruginya terlebih dahulu ya, karena laba ruginya kita coba analisis, kita tahu trennya seperti apa. Karena laba rugi itu mudah kita membandingkan analisis horizontal dan vertikalnya, sehingga kita bisa tahu kinerja sepanjang periode yang diamati. Ya. Nah, angka tadi ini kita buat analisis horizontal. Horizontal itu membandingkan antar periode, periode tahun sebelumnya, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya, kenaikannya seperti apa. Nah, kita lihat bahwa ini saya balik ya angkanya ya, dimulai dari 1, 2, dan 3 dulu saya balik angkanya. Nah, pendapatan mengalami kenaikan di tahun kedua, 20%. Tahun berikutnya 18%. Namun, cost of goods sold atau beban pokok penjualan justru menurun di tahun ketiga. Ya. Menaik, kemudian sama sekali tidak berada perubahan dalam COGS. Jadi, angkanya hampir konstan. Ini agak mencurigakan ya. Harusnya kalau pendapatan naik, ya, HPP atau BPP atau COGS itu akan naik juga ya, seiring dengan kuantitas barang yang dijual. Harusnya seperti itu. Ya. Kalau tidak ada hal lain. Ya. Dan akibatnya, gross margin mengalami lonjakan luar biasa ya, di tahun ketiga menjadi 93%. Oh, ada yang keliru kan ya? Ini kan sudah merupakan tanda-tanda ya, gejala. Kenapa ini? Kok ini tidak biasa? Ya, harusnya naik seiring dengan naiknya pendapatan. Tapi kok tidak ada kenaikan? Coba kita analisis lebih lanjut ya. Analisis vertikal kita coba bandingkan ya. Antar ini ya kita anggap revenue itu 100%, COGS dan gross margin adalah persentase dari revenue. Ya. Nah, kita lihat komposisinya. Ini komposisi. Kalau tadi perubahan, ini komposisi. Nah, komposisinya big COGS ya, komposisinya menurun ya. Komposisi dibanding aset dibanding pendapatan menurun ya. Harusnya 82%, 80%, dan sekarang 69%. Gross margin menjadi naik 31%. Nah, kita betul curiga ada yang salah di COGS ini ya. Ada yang salah di sini. Entah itu salah saji ya, dalam bentuk kurang saji atau bagaimana. Nah, ini harus kita cari tahu lebih lanjut ya, dengan mencari hubungannya dengan akun lain dalam laporan keuangan. Kita ingat ya, jurnal untuk berkaitan dengan COGS itu adalah kalau kita menambah persediaan ya, sorry, membebankan. Kalau COGS itu kan membebankan cost berarti memindahkan persediaan itu dari persediaan di gudang ke penjualan. Ya, pada saat kita mau penjualan, saat yang sama kita mengakui pengurangan persediaan. Jadi, kalau COGS-nya itu kurang, harusnya inventory juga kurang saji.
Nah, kita coba cari tahu sekarang inventory itu ada di neraca persediaan, di neraca kita cari tahu ya dengan melakukan analisis untuk neraca ya. Coba kita cari tahu dulu analisis horizontalnya untuk neraca ya. Nah, quick asset ya, quick asset itu quick yang bisa dicairkan, kas dan piutang ya, itu mengalami penurunan ya sesuai dengan tren aset mengalami penurunan, ini juga mengalami penurunan ya. Aset lancar juga mengalami penurunan 22% ya. Liabilitas justru naik ya 7% tahun terakhir. Piutang justru naik juga ya. Inventory justru menurun ya, menurun. Total aset juga menurun. Ini tren yang ada. Coba kita buat lagi sekarang analisis rasio. Ya, rasio itu kita menghitung rasionya ya. Berdasarkan rasio tertentu. Pertama, acid test rasio. Acid test rasio itu fixed asset dibagi dengan current liabilities atau liabilitas lancar ya. Kemudian current rasio, current asset dibagi current liabilities. Kita lihat trennya mengalami penurunan ya. Menurun signifikan. Jadi 1,12 menurun dari 1,07, menurun dari di bawah 1. Current liabilities juga hampir mendekati 1 turunnya ya. Current ratio juga ini menandakan ada sesuatu. Coba kita analisis ya. Current ratio itu kan rasio yang dihasilkan dari perbandingan antara current asset dibagi current liability. Ya. Kalau sedang mengalami penurunan begini ya, ini sebabnya mungkin karena current assetnya mengalami penurunan atau current liability-nya naik. Nah, kita lihat trennya memang current aset mengalami penurunan. Liability mengalami kenaikan. Nah, itu wajar saja kenapa ini terjadi. Tapi coba kita analisis lebih lanjut. Ya. Komponen dari current asset itu adalah inventory. Inventory dia mengalami penurunan memang. Ya. Dan kalau kita lebih lanjut analisis, ya kalau kita bandingkan inventory itu dengan COGS yang di laba rugi, ya juga mengalami penurunan. Ya. Inventory dengan kata lain mengalami penurunan. Mengalami penurunan. Tapi kita ingat tadi ya di sisi laporan laba rugi pendapatan naik, tapi kok persediaan dia menurun. Kan cukup aneh ya. Harusnya berjalan seiring. Pendapatan naik atau penjualan naik berarti beban kita juga naik. Harusnya eh, persediaan yang tersedia juga semakin naik. Ini kok semakin turun. Ya. Itu sudah merupakan kecurigaan bagi kita. Ya. Nah, dengan kata lain ya ada terjadi understatement atau kurangnya disajikan inventory sekaligus COGS-nya kurang dibebankan. Jurnal ini kurang dibebankan. Ya, kita curiga jurnal ini kurang dibebankan. Harusnya ini tidak mengalami ini penurunan rasio-rasio ini. Itu penurunan rasio ini mungkin disebabkan karena kurangnya membebankan COGS dan mengurangkan persediaan sehingga persediaannya uh, apa, kurang dikurangi. Ya. Tapi kita ingat persediaan ini juga kurang. Ya, harus saldonya juga sepertinya tidak ini. Mungkin sebab lainnya adalah penambahan persediaannya juga kurang ditambahkan. Ya, ini berkaitan, ya berkaitan. Saat yang sama kurang COGS dan inventory, saat yang sama juga inventory itu kurang ditambahkan. Ini kurang, kurang dikurangkan, ini kurang ditambahkan. Ya, kalau kita ingat persediaan itu bertambah seiring dengan saat kita beli. Ya, beli itu berarti kalau kita beli dalam bentuk kredit akan timbul di sisi kreditnya adalah utang atau hak. Ya. Nah, karena tadi kita lihat logikanya, inventorinya tidak cukup besar mengiringi adanya perubahan uh, volume penjualan, ya, kita coba analisis sekarang di sisi liability-nya, utang usaha. Coba kita lihat, ya. Uh, Utang usaha itu proporsinya tetap, ya, dibandingkan dengan proporsi total liabilitas.
0,19, 0,19. Harusnya ini juga meningkat, ya. Seiring dengan perubahan volume revenue, harusnya juga meningkat. Tapi ini angkanya tetap. Nah, kita patut curiga ini mungkin kurang juga, ya kurang disajikan juga, ya. Nah, kemudian kita coba analisis ya antara rasio utang dengan inventorinya berapa, ya. Ternyata utang dibandingkan dengan inventory itu menaik ya dari 37 menjadi 5,29. Ini kalau kita analisis lagi rasio ini perbandingan antara utang usaha dengan persediaan. Itu bisa jadi angka itu naik karena utangnya naik ya atau inventorinya kekurangan menurun. Nah, tapi dalam kasus ini karena AP atau utang usahanya itu proporsinya tidak tidak menaik ya, berarti inventorinya yang kurang ya di sini. Dengan kata lain, uh, inventory kurang, kemudian utang tidak ditambahkan, utang usaha tidak ditambahkan, jadi rasio perbandingan antara utang dengan ini menaik. Ya. Terus kita bandingkan juga dengan tadi kita bandingkan dengan COGS ya, COGS-nya menaik ya, menaik karena COGS-nya juga kurang, ini juga kurang gitu loh. Sama dengan pembelian ya. Kalau pembelian kita cari dengan cara seperti ini kita balik sama angkanya kurang lebih sama ya. Dia mengalami kenaikan karena sebabnya COGS-nya itu kurang dibebankan. Ya, harusnya tidak menaik, yang harusnya eh, menyesuaikan gitu. Angkanya tetap ya, proporsinya, tapi ini menaik karena mungkin COGS-nya kurang. Sehingga kata lain kita simpulkan bahwa dari analisis ini kita bisa curiga ya, karena keanehan yang luar biasa dari COGS ini ya, kok kurang sekali ini ya, kita curiga pertama dia understatement atau kurang menyajikan persediaan dan beban pokok. Di saat yang sama dia juga kurang membebankan persediaan dan kurang mencatat persediaan dan utang usahanya. Ya, ini biasanya saat ini beriringan. Ya, karena kalau ini ditambahkan supaya balance biasanya berurutan. Nah, ini jadi sebabnya seperti itu. Jadi dari analisis ini kita bisa menyimpulkan perusahaan ini memang mempunyai gejala uh, kurang saji, under recorded, understatement untuk liabilitas dan juga sekaligus persediaan dan COGS. Ini kita bisa curiga dan biasanya kalau proses audit akan menelusuri lebih lanjut apa itu yang kurang saji itu apa. Ya, itu akan ditelusuri lebih lanjut. Nah, karena ini sifatnya understatement, ya kita cari tidak hanya berpaku pada dokumen yang ada, tapi mencari uh, uh, sumber lain yang mendukung adanya hal tersebut. Ya. Ya, demikian penjelasan untuk soal yang case 7 berkaitan dengan understatement of liabilities. Ya. Kemudian saya coba lakukan analisis juga untuk uh, soal yang lain, ya. Ini case 9. Ya. Di buku itu case 9. Ini ada disajikan laporan keuangan, ini hanya current aset, aset lancar saja, ya. Yang terdiri dari kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan aset lainnya. Ya. Di saat yang sama disajikan juga laporan laba ruginya. Coba diminta apakah kita bisa menemukan adanya gejala atau red flag. Red flag itu tanda bahaya ya, yang mengindikasikan bahwa perusahaan itu melakukan kecurangan dalam hal ini. Ya, kecurangan laporan keuangan. Apakah ada seperti itu? Ya. Nah, coba kita analisis ya. Uh, ini saya sudah buat juga ya. Nanti saya sharing ke Anda sekalian. Ya. Uh, ini data yang tadi ya. Saya coba sajikan lagi ya. Kita analisis ya. Nah, pertama dari laporan laba rugi dulu ya, laporan laba rugi dulu. Jadi paling mudah tuh mulainya dari laporan laba rugi dulu ya, baru kita naik ke aset ya. Kita lakukan analisis horizontal dan vertikal ya. Sama seperti kasus tadi, kita menemukan adanya keanehan ya. Eh, Perubahan dalam COGS atau BPP tidak seiring dengan perubahan dalam sales-nya ya. Ini sales mengalami penurunan ya. Dalam kasus ini sama mengalami penurunan, tapi penurunan di penjualan, nah, penurunan juga di laba ya. Tapi di sini mengalami eh, apa persentase penurunan yang tidak sebanding ya, tidak sebanding.
Ini justru mengalami overstatement COGS. Ya, coba kita lihat di sini ya. Eh, Dia hanya menurun sebesar 57%, harusnya menurun sebesar 67% kalau kita mau logikakannya. Kalau seiring sejalan, turun 67%, maka COGS juga turun 67%. Tapi di sini 57% saja. Ya. Dan akibatnya eh, margin menurun luar biasa jadi 74%. Kemudian secara vertikal kita bandingkan dengan total sales, ya. Kita lihat komposisinya juga menaik, ya. Dulunya 42%, sekarang naik jadi 55%. Kita fokus di tahun kedua, ya, tahun kedua, karena di neraca tidak disajikan tahun ketiganya, jadi tahun kedua ini saja kita analisis. Nah, ini komposisinya menaik. Kita curiga ini komposisi menaik ini karena ada kelebihan, ya, lebih saji. Beda dengan kasus yang tadi, ini mengalami lebih saji. Akibatnya margin laba juga menurun, 55, 58 jadi 45%. Nah, itu kita curiga bahwa memang arahnya sebaliknya, overstatement dari COGS, ya. Nah, coba sekarang kita analisis di neraca dia di sisi current assetnya. Ini angkanya. Secara umum, current asset mengalami penurunan sebesar 57%. Nah, kita ingat tadi, ya, eh, kalau COGS mengalami overstatement, harusnya eh, harusnya eh, akun lawannya adalah persediaan atau inventory. Ya. Kenapa lebih saji showcase? Dengan kata lain juga lebih saji pada inventorinya. Kita lihat sekarang, kita coba analisis pakai rasio. Perbandingan inventory dengan total current asetnya memang mengalami kenaikan dari 30% menjadi 33%. Berarti ini ada kelebihan di tahun ini. Ada kenaikan ini mungkin karena dilebih-lebihkan. Ya. Terus kita lihat perbandingan inventory dengan COGS-nya. Inventory-nya eh, komposisinya harusnya sama. Ini komposisinya jadi menaik 1,15 menjadi 1,26. Ini terjadi karena eh, COGS-nya kurang dibebankan tadi itu. Ya. Terus hal lain yang membuat kita aneh adalah, ya, angka saldonya antara inventory dengan aset lain-lain, aset lancar lain-lain, itu angkanya sama persis di 2 tahun ini. Apa ada salah bagaimana ini? Kita curiga ini kok angka itu dalam laporan keuangan, ya, jarang ada angkanya sama persis. Ya. Kalau mirip-mirip nggak akan sama angkanya. Ya. Tapi ini sama persis angkanya. Kita curiga memang sengaja dipasang seperti ini kan. Nah, di sisi lain, ya, di sisi lain kita melihat mungkin ini adalah cara dia untuk menutupi adanya tadi itu, ya, nah, pelebih sajian atau penggelembungan persediaan, ya. Terus kita coba cari kenapa menurun, ya. Eh, di sisi lain kelihatannya di piutang itu tidak mengalami hal keanehan tertentu, ya. Eh, Perputaran piutang angkanya tidak berubah banyak, ya. Memang karena penjualan mengalami penurunan, mungkin ada saldo piutang tertagih yang lebih tinggi, itu wajar saja. Jadi tidak kita curigai hal itu. Tapi kita curigai ini adalah cara dia menggelembungkan aset, ya, dengan dengan melebih sajikan melebih sajikan beban. Ya. Kenapa dia mau melebih sajikan beban sehingga mengurangi laba? Karena dia mengalami tren penurunan, ya. Tren penurunan pendapatan sekaligus tren penurunan laba. Kalau perusahaan mengalami tren penurunan, itu biasanya ada trik tertentu mereka mengakalinya dengan cara ini saatnya kita menabung, ya. Menabung maksudnya ayo kita bebankan nanti di periode-periode selanjutnya eh, kita tidak perlu lagi melakukan pembebanan, ya, dalam hal ini, ya. Nah, dalam hal ini dia mencoba menurunkan melebihkan COGS ini, ya, dengan harapan nanti, ya, eh, apa penggelembungan aset ini akan membuat laba dia rata, ya. Dengan adanya kelebihan di persediaan kan nanti akan dibebankan di periode selanjutnya kan.
Dia bisa atur persediaan ini akan dibebankan berapa di periode selanjutnya. Itu mirip seperti cookie jar reserve tadi, menyimpan tabungan untuk dapat dikeluarkan nanti di masa depan. Sehingga akibatnya laba akan rata. Ya. Income smoothing, dia bisa atur-atur, ini bagian dari manajemen laba sebenarnya ya. Diatur-atur dengan cara tadi di persediaannya diatur. Ya, nanti dibebankan lebih di periode selanjutnya atau dibebankan kurang, terserah dia aja bagaimana mengaturnya. Tapi angka ini akan menggelembung pada saat dia mengalami kondisi sedang memburuk sekarang ini. Nah, seperti itu. Ya, kita harus curiga bahwa dia ada skema, dia menggelembungkan aset di sini, ya, di saat dia mengalami kerugian. Ya. Nggak apa-apa, kerugiannya kita tambahkan, toh kita sudah rugi juga, gitu kan? Eh, apa? Nggak, ini tidak rugi ya, tapi kondisinya menurun, ya menurun. Marginnya mengalami penurunan, masih positif, tapi marginnya mengalami penurunan. Ya, saat mengalami penurunan ini saatnya lah dia untuk menabung, gitu. Saatnya dia untuk mengatur pembebanan yang lebih agar kita punya tabungan ke depan. Ya, tabungan ini adalah bentuk persediaan atau inventory yang nilainya dilebih-lebihkan. Seperti itu skemanya atau skenario-nya yang dibuat oleh perusahaan sehingga dia bisa memanage laba seperti ini. Nah, dapat kita simpulkan dari dua kasus ini, ya, auditor atau fraud examiner atau penguji fraud itu harus jeli, ya, jeli mengamati satu-satu trennya ini, terus menggunakan logika dia. Harusnya ini beriringan, kok tidak? Ya. Harusnya angkanya segini, kok cuma segini? Nah, kita harus curiga. Kalau sesuatu unusual yang tidak biasa itu, berarti ada yang sesuatu yang tidak biasa yang merupakan cara untuk memanipulasi angka dalam laporan keuangan ini. Ya. Itu kira-kira penjelasan dari saya berkaitan dengan uh, bagaimana melakukan prosedur analitis untuk mengetahui secara aktif atau proaktif gejala-gejala analitikal berkaitan dengan kecurangan pelaporan keuangan, khususnya bila perusahaan mengalami uh, menempuh cara dia membuat liabilitas kurang saji dan menggelembungkan atau membuat lebih saji aset. Ya. Itu harus kita curigai. Ya, kita harus lakukan analisis yang sepantasnya untuk kondisi tersebut. Ya. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat Anda pahami. Anda bisa pelajari lagi contoh yang saya berikan tadi untuk memampukan Anda untuk mampu bertindak sebagai akuntan yang yang lebih analitis dan rasional. Ya. Makasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan.